Sharing hari ini aku kasih judul The Best Thing I Have. I Still Got It itu tentang apa yang kita ada. Dan aku mau sharing salah satu hal. The best thing I have, the best thing you have, the best thing hal yang paling bagus, paling baik. Kita semua ada di sini. Tapi kita mau nonton dulu, boleh? Mau nobar, boleh? Boleh. Aku ada satu video. Yang video ini ujian untuk kita semua, oke? Ada berapa orang masuk videonya? Kita harus hitung. Ada orang pakai baju hitam, ada orang pakai baju putih. Hitung yang orang pakai baju putih, mereka pakai bola basket. Berapa kali mereka lempar bola basket ke teman? Oke, boleh nyalain videonya untuk kita semua. Silakan ada sound juga. Monkey business. Count how many times the players wearing white pakai baju putih yang pass the ball. Siap. Oke, kalian lihat. Counting. Hitung ya, hitung semua. Hitung. Fokusnya. Hitung. Oke, stop. The correct answer is 16 berapa kali? passes. 16. Kalian tahu ya? Did you spot the gorilla? Now, kalian lihat gorilla waktu itu gak? Siapa yang lihat gorilla? Hanya berapa? Siapa gak lihat gorilla? Gak lihat monyet sama sekali? Siapa? Gak lihat sama sekali. Oke, coba kita press play lagi. Jalan lagi. For people who haven't seen or heard about a video like this before, hampir setengah dari orang yang nonton ini gak lihat yang monyet masuk. If you knew about the gorilla, you probably Tapi saw it. juga bukan hanya gak lihat monyet masuk, gak lihat yang kain di belakang berubah warna. Coba kita nonton lagi. Kain di belakang berubah warna. Kalian notice atau gak? Here comes the gorilla. Mereka fokus, kalian fokus, ada monyet masuk. Ya, Ya, kalian yang gak lihat gitu. Dan kain di belakang berubah warna juga. Dan satu orang yang pakai baju hitam keluar juga. Kalian notice semua gitu gak? Enggak, pasti enggak. Banyak kali kalau kita fokus sama salah satu hal, thank you can stop the video. Kita fokus sama yang kita mau hitung yang bola itu berapa kali itu pass ke kiri kanan semua gitu. Kita fokus sama itu, tapi kita gak lihat yang sesuatu lain. Di dalam tema ini, Still Got It, banyak kali mungkin kita fokus sama yang apa yang kita ada. Itu bagus, kita harus fokus sama yang apa yang kita ada. Aku yang kuat ini, aku ada yang ini, aku ada yang ini. Tapi ada satu hal, kita semua gak fokus sama itu. Tapi hal yang ini paling penting kita lihat. Hal yang ini paling sebenarnya kuat untuk kita semua. Begitu. The best thing that you and I have is our weakness. Next slide. Kelemahan kita. Boleh kita baca ayatnya. Next slide. Bahasa Indonesia. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam apa? Kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Akhirnya, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. For when I am weak, He is strong. Jadi yang paling bagus untuk kita, yang the best thing that you have, the best thing that I have is our weakness. Yang kurang yang di dalam badan ini, itu yang kuat di dalam Tuhan. Itu yang amazing.
Kalau weakness di situ, kelemahan kita di situ, itu kata bukan hanya tentang yang badan, tapi itu tentang yang pikiran, tentang jiwa, tentang yang semua yang di dalam kita. All of our yang, aku mau yang ini tapi yang gak terjadi. All of our desires, all of our wants, our needs, all of yang semua yang kita yang kurang, di dalam itu Tuhan yang kuat. Wah, itu, that's it. Oke, kita selesai khotbah, kita doa aja. Di dalam your weakness, di dalam my weakness, di kurang kita, di dalam ini, that's where Jesus is strong. That's where yang kemuliaan Tuhan terjadi. Di dalam kelemahan kita, we see God move in amazing ways. Jadi kita harus lihat di mana yang kurang di dalam badan kita, di dalam hidup aku, ada yang di mana. Aku pernah sharing cerita aku. Waktu aku masih muda, aku orang main skateboard. Waktu itu sedang jatuh, sekolah minggu sudah selesai. Cari duit, persembahan. Waktu aku yang masih muda, aku main skateboard. Waktu itu aku lagi, semua gitu. Satu kaki aku jatuh, kaki depan itu jalan sama skateboard, kaki yang belakang di asfalt di situ. Masalahnya di situ, skateboard itu masih jalan, jadi yang kaki masih going, tapi kaki ini masih di bawah. Apa yang terjadi? Yang lutut, apa namanya? Lutut itu belok ke situ. Ke dalam. Gak boleh gitu. Apa yang terjadi? Aku harus ke rumah sakit. Aku nangis, Tuhan. Aku umur yang 17 waktu itu. Waktu ke sana rumah sakit, mereka bilang, ini parah banget, harus operasi. Karena mereka sudah yang MRI, mereka bilang harus operasi. Aku anak pendeta, kita gak ada duit. Yeay, Tuhan. Gak ada insurance, gak ada semua gitu, segala macam. Jadi papa aku bilang, oke, mari kita doa. Yeay. Oke, kita doa. Apa yang terjadi? Masih sakit. Setiap kali yang kalau jalan, kalau itu yang aku yang terlalu tinggi kakinya, itu langsung yang pop lagi dan sakit lagi. Kalau pernah yang itu yang torn lateral meniscus. Kalau pernah gitu, itu yang sakit banget, gak bisa jalan. Jadi berapa bulan aku doa, Tuhan kenapa ini? Sembuhin aku. Gak terjadi. Tiba-tiba salah satu ibadah seperti yang tadi. Di dalam hadirat Tuhan. Aku yang ingat, aku duduk di belakang yang kiri di sana. Aku ingat Tuhan panggil, ayo maju ke depan. Ini bukan yang akhir ibadah yang pastor minta doa, ayo maju ke depan. Bukan gitu. Aku hanya rasa Tuhan bilang, ayo maju ke depan. Tuhan kenapa? Aku gak mau yang orang aneh, aku gak mau, aku yang orang keren, yang anak muda duduk di belakang ya Ica, gitu. Jadi aku hanya mau gitu, tapi rasa Tuhan panggil, oke Tuhan aku maju ke depan. Aku maju, baru Tuhan bilang, oke berlutut di situ. Jangan Tuhan, gak mau. Kalau aku lutut di situ, pasti sakit lagi. Tapi Tuhan yang lagi panggil, ayo, berlutut, gak mau Tuhan. Apa yang terjadi? Jangan yang, don't argue with Jesus. Jesus always wins. Jesus always wins. Jadi aku, oke Tuhan, aku ikut. Tapi kalau aku sakit, itu masalah Engkau Tuhan. Aku berlutut di situ, tiba-tiba
Sembuh. Puji Tuhan, amazing, luar biasa. Tapi di dalam kelemahan kita, in my weakness, kemuliaan Tuhan bisa terjadi. Kuatan Tuhan bisa terjadi. Yang mujizat Tuhan bisa terjadi. The best thing we have is our weakness, because itu waktunya Tuhan bisa lakukan mujizat di dalam hidupnya. Amin, Aaron. Aku harus amin aku sendiri. Itu yang powerful. Kuatan Tuhan bisa terjadi karena aku yang gak kuat sendiri. Aku butuh Tuhan. Aku gak tahu hidup kalian. Aku butuh Tuhan. Jadi kita hanya 12 menit, kita cepat. Jadi apa yang kita harus lihat? Yang next slide please. Kita harus lakukan sesuatu yang kamu gak bisa sendiri. Karena gini, if you can do it by yourself, kalau kamu bisa lakukan itu sendiri, kemuliaan itu akan ke siapa? Glory itu, who gets the praise? Pujian itu akan ke siapa? Untuk kamu, karena kamu bisa sendiri. Aku bisa sendiri. Itu masalah yang menara Babel. Mereka bisa sendiri. Bangun gedung sampai surga, kita kuat seperti Tuhan. Kemuliaan Tuhan harus untuk Tuhan. Jadi apa yang harus lakukan? Kita harus lakukan sesuatu hanya Tuhan bisa laku. Only Jesus can do it. If you can do it, sendiri aja, silakan. Itu masalah manusia. Nomor 6 itu artinya apa? Itu nomor manusia. Di dalam numerology biblical numerology. Nomor 6 itu artinya manusia. Nomor 3 itu artinya sempurna atau complete, yang selesai. Nah, kalau kita lihat di kitab Wahyu, ada apa? 666. Itu artinya apa? Manusia, complete, sudah selesai, bisa sendiri. Itu masalah manusia sombong, gak butuh Tuhan. Jadi itu bukan yang ada enam kepala begitu yang tulisan. Itu enam di pikiran. Aku bisa sendiri, aku gak butuh Tuhan. Itu masalah manusia sombong. Tapi kemuliaan Tuhan terjadi waktu mujizat terjadi di dalam hidup Anda, hidup aku. When something amazing that you can't do by yourself and God does it, that's where the glory is. Itu kemuliaan Tuhan ada di situ. Kalau kamu bisa sendiri, silakan sendiri. Tapi aku butuh Tuhan. Jadi kita mau lihat berapa item. Ada 2 tahun lalu, ada satu anak muda di Manado. Aku lagi ketemu sama dia. Ada kelompok sebenarnya. Mereka lagi sharing. Dan salah satu namanya Abraham. Anak muda, bukan Pastor Abraham. Anak muda namanya Abraham. Dia tanya, Pastor Aaron, gimana caranya untuk iman bisa bertumbuh? Itu pertanyaan bagus. Khusus untuk anak muda. Anak muda tanya itu bagus banget. Mereka mau bertumbuh di dalam iman. Aku hanya bisa jawab satu hal. Aku bilang, kita lagi di Clean Food Palace. Clean Food Court, Clean Food Palace ya. Palace. Clean Food Palace di Manado, kalian tahu itu yang food court, ada banyak orang, itu hari Minggu, jadi banyak orang lagi makan di situ waktunya. Dan aku bilang ini, aku lihat kiri kanan, aku lihat satu orang, dia pakai kursi roda. Aku gak tahu, gak bisa jalan, tahu apa, dia pakai kursi roda. Aku bilang ke Abraham, kalau mau iman bertumbuh, pakai imannya.
Silakan berdiri, jalan ke orang yang pakai kursi roda, doa untuk mereka bisa berdiri dan jalan. Dia kaget. Hah? Gak bisa gitu? Kenapa gak bisa gitu? Kalau mau iman bertumbuh, itu seperti yang muscle. You want your muscles to grow, you have to use your muscles. Harus olahraga, harus lakukan sesuatu. Kalau mau iman bertumbuh, harus gimana? Harus pakai iman. Harus lakukan sesuatu yang kamu gak bisa. Itu artinya iman. I trust and I believe God can do it. Jadi aku mau doa untuk orang ini. Waktu mereka sembuh dan bisa jalan, berdiri dan semua gitu. Puji Tuhan, iman aku mulai bertumbuh lagi. Jadi kita harus lihat apa yang kita gak bisa lakukan, Tuhan mau lakukan di dalam kita dan lewat kita juga. Kalian tahu yang explorer namanya Marco Polo ya? Waktu Marco Polo dia balik dari Cina, dia tulis satu buku tentang semua yang cerita dia dengar waktu yang jalan dari Cina dan semua yang perjalanan dia. Salah satu cerita lucu banget, bukan lucu, keren banget. Itu cerita tentang satu kota di, aku tulis di situ, Persia. Itu daerah Irak sekarang. Ini century yang 13. Yang cerita itu ada salah satu yang orang di situ dia gak suka semua orang Kristen. Jadi dia mau bunuh semua orang Kristen di situ. Dia bilang ke mereka, aku tahu kalian. Itu ada tulisan yang kalian bisa doa dan pindah gunung begitu. Jadi dia bilang ini, kalian orang Kristen, ayo doa. Pindahin gunung itu. Aku kasih 10 hari. Kalau gak pindah, aku membunuh kalian semua. Semua orang Kristen di situ, mereka kaget. Jadi mereka ambil 10 hari. Mereka doa, puasa, semua segala macam itu. Boleh, Riko? Mereka doa, puasa, segala macam itu. Setelah 8 hari, mereka ada salah satu pemimpin di gereja, mereka dapat visi, ada salah satu orang hanya ada satu mata yang orang yang bikin sepatu, dia ada iman kuat untuk bikin yang gunung itu pindah. So setelah mereka ketemu orang itu, mereka bilang semua gitu. Aku bikin cerita singkat ya. Mereka doa semua gitu. Setelah 10 hari mereka datang ke gunung, mereka doa, dan apa yang terjadi? Gunung itu pindah. Ini bukan cerita di dalam Alkitab, ini cerita di salah satu buku sekuler, Marco Polo. Keren. Jadi kita harus lihat apa yang mujizat yang Tuhan mau lakukan. Kita cepat banget, hanya 4 menit. Next slide. Faith grows when you're using it. Yeah, next slide. So kita harus lihat mujizat untuk kamu ada apa. Itu target kita. Let's go for the mujizat. Kita lihat berapa mujizat Aku hanya sharing berapa mujizat terjadi di dunia dan untuk buka hati, buka pikiran untuk Tuhan mau lakukan sesuatu mungkin seperti ini untuk kalian. Next slide. Kalian tahu yang ada spiritual gifts, karunia rohani.
Kalau nggak tahu bisa yang baca semua itu Roma 12, semua itu ada semua spiritual gifts di situ. Kalau nggak tahu yang karunia rohani kalian, ayo ikut discipleship journey, class serve, ada yang tes ujian untuk tahu yang karunia rohani Anda sendiri. Tapi fokus ini dulu. Ada berapa yang spiritual gifts, karunia rohani, yang tentang mujizat di luar kebiasaan manusia. Di luar yang apa yang kita bisa lakukan. Contoh, next slide. Ada yang mujizat untuk orang yang sakit sembuh. Banyak cerita. Ada cerita aku. Pasti ada cerita-cerita lain di sini. Kalau lihat ada di YouTube. Kalau buka ada salah satu yang orang di Amerika namanya A.A. Allen. Itu di tulisan di YouTube. Aku gak tahu kenapa. Itu The Monkey Boy Miracle. Itu yang kalau buka kamu bisa lihat video ini. Ada salah satu anak umur 4 kalau gak salah. Dia gak ada tulang di kakinya. Mereka angkat anak itu, bisa lihat kaki, bisa yang seperti yang rubber, karet. Bisa yang gitu. Kaki bisa ke kiri, kanan, up, down, semua gitu. Lihat videonya, gila. Mereka doa, akhir doa, anak itu bisa jalan. Ada tulang di dalam kaki lagi. Aku mau lihat itu terjadi. Itu kemuliaan Tuhan. Next slide. Ada yang bahasa roh, bahasa lidah, dan interpretation. Pernah gak? Di dalam ibadah seperti ini ada satu orang yang teriak di dalam bahasa roh. Mungkin pernah dengar itu, tiba-tiba ada satu orang yang di sana, mereka langsung seperti translate. Pakai Google Translate untuk yang gitu. Tahun lalu kalau gak salah, aku pelayanan di IFGF Manado. Pastor Martha yang begitu. Wah, itu hebat. Tiba-tiba ada yang seperti yang bahasa roh dan yang itu ganti ke bahasa Indonesia. Keren banget. Tapi juga ini yang salah satu orang di foto itu, di kiri, orang Afrika. Ini mujizat luar biasa. Sebenarnya mujizat ini aku doa untuk aku sendiri juga. Mujizat dia, ini namanya Surpresa Sito. Dia dari Mozambik, salah satu negara di Afrika. Dia bisa 17 bahasa. 17 bahasa. Tapi dia hanya belajar 3 bahasa. Yang 14 yang lain, bahasa yang lain, dia dapat dari Roh Kudus. Tiba-tiba dia pelayanan di salah satu desa di Afrika, yang desa yang jauh dari dia, tiba-tiba dia bisa bahasa mereka di situ. Wah, aku doa itu untuk aku juga. Jadi lidah aku lebih keren. Ada buku dia, Voice in the Night, kalau mau baca. Ini aku sharing semua ini untuk buka hati, buka pikiran. Tuhan mau lakukan sesuatu baru untuk kita. Di dalam kelemahan kita, in our weakness, in our kurang yang kita gak cukup, Tuhan bisa lakukan sesuatu luar biasa. Next slide. Ada nubuatan. Pernah? Kalian pernah nubuatan gak? Kita lihat salah satu ayat.
1 Korintus 14 ayat 1. Pursue love and earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy. Terutama karunia untuk bernubuat. Itu Paulus, dia bilang itu untuk kita semua. Itu inginan Paulus untuk kita. Jadi kita semua bernubuatan untuk semua yang teman-teman kita. Next. Words of knowledge. Ini karunia Allah yang aku punya. Kita bisa lihat yang ini terjadi waktu Yesus sama orang Samaria yang cewek itu, the woman at the well. Yesus langsung tahu. Yesus bilang, ayo panggil suami kamu. Dia bilang, oh gak ada. Yesus langsung bilang, ya aku tahu. Dan juga yang suami 5 yang lain. Tuhan Yesus tahu semua cerita dia dari dulu. Aku pernah sharing yang ini. Cerita lain. Tahun lalu aku di IFGF Gorontalo camp untuk TYC. Setelah sharing, kita lagi doa. Ada satu cowok, aku lihat, aku gak tahu yang harus doain apa, tapi aku tahu Tuhan tarik aku untuk doa untuk kita, doa untuk dia. Aku gak tahu doa apa. Tapi just mulai buka mulut dan Tuhan Yesus akan isi mulutnya. Mulai doa. Tiba-tiba ada beberapa kata yang aku kaget juga keluar dari mulutnya. Bilang ini. Berhenti main cewek-cewek. Aku gak tahu hidup dia. Tiba-tiba dia nangis. Aku gak tahu hidup dia, tapi Tuhan tahu yang harus yang melayani seperti apa. Dia tahu, yang Tuhan tahu semua cerita. Itu yang aku langsung lihat. Aku sebagai manusia kurang. Aku gak bisa bantu yang cowok itu. But in my weakness, Tuhan lakukan mujizat. Tuhan bisa yang kuat. Ingat, aku gak ada di situ. Boleh buka Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Ini Yesus bilang ke kita. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kak Chris, God wants to use you. Dalam kelemahan, dalam weaknesses, He wants to use you. He wants to use us.
That is the best thing we have. Because I have Jesus. I can't do anything by myself. Aku gak bisa lakukan mujizat sendiri. Hanya Yesus bisa. Hanya karena Yesus, pastor bisa berdiri terus dan memuji Dia. Hanya karena Yesus aku bisa. Kalian tahu yang ada salah satu kata namanya revival. Revival itu artinya yang ada yang sesuatu mati hidup lagi. That is the most amazing mujizat. Karena itu yang our weakness, we're dead, we're nothing. We have nothing to give Jesus. Who am I? I'm nothing. But God makes me alive again. Aku gak siapa-siapa, tapi aku hidup karena Tuhan. Dan aku percaya yang di dalam gereja ini ada beberapa orang yang lagi lewat revival lagi. I see Pastor Yandi and Kafili, and every week there's something new happening in them. A new revival every single day. Something is awakening and refreshing in them. Cheryl juga sama Evan, mereka, there's something new God is reviving in them. Di dalam aku sama Ruth juga, there's something Tuhan lagi lakukan, something special. And it's not because we're special, bukan karena kita yang hebat, ada yang whatever. It's hanya di dalam yang our weakness, our kurangin, our mistakes, that God is strong. Ada kuatan Tuhan di situ, ada mujizat Tuhan. Mari kita doa. Come Jesus, do more miracles. Lakukan mujizat. Lakukan sesuatu luar biasa di sini. Use this church for your glory, for your honor. Come Jesus. Datang Roh Kudus. Dengan kuatan Engkau, dengan mujizat dari Engkau. Karena Engkau yang sempurna. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus.